Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an bil jannah uri mamam taqad. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kadal musyrikun walau kadal munafiqun walau kadal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu wa ansitu 'alakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis kajian at-tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan insyaallah yaitu kesehatan. Dan insyaallah juga semoga kesadaran keinsafan bapak-bapak ibu sekalian hingga dapat bersama-sama berkumpul di majelis ini seraya membaca, mentadaburi, mentelaah, belajar bersama-sama yaitu Al-Quran Karim sebagai satu-satunya petunjuk. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh nabiullah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi yang jumlahnya semua para nabi ada 25 orang nabi. Insyaallah juga semoga salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh keluarganya, pengikutnya yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim petunjuk yaitu Al-Quran Karim. Kami sudah selama sekali ya, mungkin sudah berbulan-bulan kita tidak bertemu. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah mulai kajian yaitu di Ahad pagi yang tentunya kita harapkan jangan sampai terulang. Untuk yang ke depan alhamdulillah sudah dibuka, jadi tidak ada terjadi lagi pembatasan terutama yaitu kajian ya. Nanti sampai sholat itu, sholat Jum'ah itu sampai ditutup itu juga yang memprihatinkan. Kami ingin menyampaikan yaitu tentang yang sering kita dengar tapi mungkin ada rancu untuk menerjemahkannya, yaitu kalimatnya sering banyak sekali yang kita dengar yaitu tentang al-haq. Ya, al-haq itu kalau diterjemahkan umumnya adalah benar. Di beberapa terjemahan itu banyak menyampaikan bahwa arti hak itu kan benar. Nah, sejatinya ini bukan hanya benar, tapi lebih kepada arti yang lebih luas ya harusnya. Mari kita buka surat, kita coba kita buka surat 17 Al-Isra 26 ya. 17:26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa minas sabil wa la tubadzir tabdzira. Yang kami terjemahkan demikian, wa ati dan berikan dzal qurba, yaitu za itu yang memiliki, al qurba yang dekat, berarti sanak kerabat. Dzal qurba berarti sanak kerabat. Nah, dalam lingkup yang lebih kecil itu yang korib, yang dekat itu siapa aja? Tentunya anak, istri, orang tua, mertua, saudara, ya, itu adalah kerabat, yaitu hak oh. Kita artikan saja haknya. Kemudian wal miskin. Nah, jadi kita memberikan sesuatu itu kepada yang pertama itu adalah dzal qurba. Jadi kalau jenengan punya harta yang berlebih, utamakan bukan orang lain, tapi ada dzal qurba, anak, istri, keluarga, orang tua, bersaudara. Baru kemudian miskin. Nah, miskin itu dari kata sakana yas unu. Kita ingat dengan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Jadi miskin itu dari kata berdiam. Jadi orang miskin itu tidak bisa bekerja ataupun bekerja, tetapi tidak bisa untuk mencukupi dirinya, karena ya mencukupi hanya sebatas dia diam di rumah saja, tidak bisa bergerak. Beda dengan fakir lebih daripada miskin. Makanya golongan yang utama itu adalah fakir dan miskin. Nah, ini di sini tidak disebutkan fakir, tapi golongannya adalah orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang yang tidak bisa bergerak apapun, menetap, nggak bisa kemana-mana. Lah kalau kejadiannya seperti Nun Sewu, saya berhubungan dengan kita sekarang karena dianggap pandemi statusnya, akhirnya kan banyak yang ditetapkan di rumah. Ini ya malah menyebabkan tambah kemiskinan, malah tambah banyak. Nah, orang semuanya tidak boleh bekerja. Tentunya kan menetap di rumah akan menyebabkan banyak kemiskinan. Ya, karena orang tidak boleh untuk keluar, hanya untuk menetap di rumah, tidak boleh untuk berkumpul-kumpul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wabnas sabil, yang golongan 3, yaitu ibnu sabil, ya adalah orang-orang yang berjuang dalam sabilillah. Wala tabadzir tabdzira, dan janganlah kamu boros dengan mubadir, tabadzir tabdziru, wala tubadzir tabdzira, pemborosan yang berlebihan, boros dengan pemborosan. Nah, kalau diartikan hak ini adalah benar, tentunya ini kurang pas. Gimana menyebabkan kita tidak pas mengartikan bahwa mengartikan hak itu dengan benar? Padahal hak di sini berarti sesuatu yang bentuknya, sifatnya luas. Nah, kalau misalkan diartikan benar, itu yang benar yang gimana? Diartikan misalkan disamakan arti, yaitu untuk warga dekat dengan orang miskin dan ibnu sabil itu benar, dalam artian sama. Misalkan orang miskin yang dibutuhkan hanya makan, ya Pak ya, yang penting kan bisa makan, keluarganya bisa terpenuhi. Dan kalau dikasihkan TV, kalau mau untuk rumahnya sendiri aja tidak ada listrik. Misalkan orang fakir yang hidup di kolong-kolong jembatan, sampai kadang saya itu lihat di pasar, ya saya kan berhubungan dengan orang yang kelas menengah bawah ya. Di pasar, di kolong-kolong, kadang di emperan, ini yang dibutuhkan hanya makan. Kalau kasih TV, kasih HP, apa
Apa gunanya mau tidak punya pulsa? Jadi artinya hak di sini adalah sesuatu yang logis, yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada keadaannya masing-masing. Ibnu Sabil, orang yang berjuang, dia melewatkan waktunya dalam hidupnya untuk berjuang menegakkan agama. Yang dibutuhkan apa? Tentunya adalah sarana-sarana. Misalkan untuk berjuang mempertahankan negara, itu dibutuhkan ya apa? Senjata untuk pertahanan. Jadi arti hak di sini bukan benar. Nah itu adalah bukan disebutkan hak itu adalah benar, tapi adalah yang dibutuhkan secara logis, secara kan. Makanya di akhir ayat ini disebutkan adalah janganlah kamu tubadir tabadiron. Jadi mubadir kalau kita memberikan pada misalkan sanak kerabat kita itu yang dibutuhkan apa? Misalkan anak kerabat kita membutuhkan, anak kita membutuhkan pendidikan, anaknya adik kita atau ponakan kita berikan untuk pendidikan, misalkan demikian, atau tas atau buku. Untuk sekarang kan masih dalam waktu-waktu masih ajaran baru ya. Nah, itu yang dibutuhkan seperti itu. Jadi wala tubadir tabdiron di ayat ini. Jadi cocok kalau dalam ayat ini mengartikan bahwa hak itu bukan benar, tetapi adalah yang logis. Nah, nanti bisa dibuka di ayat-ayat yang lain yang bahwa sebetulnya antara arti yang sebenarnya al-haq itu adalah yang logis. Bisa dibuka dengan ayat yang lain, misalkan di surat 15 Al-Hijr 64. Monggo. Ayatnya pendek Pak, tapi ini maknanya luas. Dan juga masih banyak yang lain ya, ini contoh saja. Ini sama, hampir sama. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Nah, kalau misalkan tadi kan juga mengawali dari kata-kata ata ya. Wa ati ini fi'il amr, kalau 17:26, kalau di sini ataina. Jadi kami telah mendatangkan. Ati itu berikan atau datangkanlah. Kalau ataina kan berarti nanya itu dobernya kami, nahnu ada Allah ya. Dan kami datangkan padamu, ka itu adalah mukhatabnya yang diajak bicara. Misalkan yang diajak bicara itu adalah Nabi Muhammad. Ayat ini berarti sesungguhnya Nabi Muhammad sudah ada berarti pada kita. Wa atainaka bil haqqi, dengan yang hak. Kemudian wa inna lasadiqun, kalau diartikannya ini benar, berarti gimana? Kalau misalkan maaf ya, dan kami datangkan padamu membawa kebenaran, dan sudah kami betul orang yang benar. Berarti kan antara hak dengan shadiq atau siddiq itu kan sama, tidak ada beda. Paham gak? Di ayat ini kata siddiq ya, sodako itu kan benar. Sodako, siddiq itu artinya benar. Tapi hak diartikan benar, apa bedanya antara siddiq dengan hak? Jadi kita harus memahami bahwa hak dengan siddiq tidak sama. Contoh kecil saja. Jadi untuk mengartikan hak itu adalah sesuatu yang luas, sangat luas. Contoh yang lain, ini ya, surat 37.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal bahkan atau sesungguhnya dia atau akan tetapi ya, harfunnya jaa'a dia datang. Jadi dombernya adalah siapa? Nabi Muhammad ya. Jaa'a bil haqqi, bahwa sesungguhnya sebenarnya Nabi Muhammad itu telah datang kepada kita semuanya itu bil haq. Kemudian ada kata-kata wasaddaqal mursalin. Wasaddaqal mursalin. Saddaqa yusaddiqu. Ya. Jadi wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi ada tasdiknya di situ membenarkan artinya. Kalau sadaqah benar, kalau saddaqa yusaddiqu itu membenarkan. Wasaddaqal mursalin, dan Nabi Muhammad itu membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan yang hak, tapi juga membenarkan. Jadi arti hak dengan sadaqah beda. Kalau diartikan Nabi Muhammad mendatangkan kebenaran dan membenarkan, ya beda. Tidak pas gitu, maaf ya. Ini saya, jadi hak itu lebih luas, lebih di atas dari kebenaran. Misalkan gini, dulu ini cerita. Planet bumi ini adalah dianggap oleh kebanyakan orang ya itu datar. Jadi orang dulu menganggap bumi itu datar, dan orang takut untuk pergi jauh-jauh karena apa? Nanti bumi itu datar, kalau nanti jatuh di pinggirnya. Dulu orang menganggap benar bahwa bumi adalah pusat ya titik dan matahari mengitari bumi, bulan mengitari bumi. Itu zaman dahulu dianggap benar. Dulu orang menganggap ya umat-umat terdahulu api sebagai dewa, matahari sebagai dewa Tuhannya. Itu dianggap benar. Tetapi tidak hak. Allah menurunkan kitabnya bil haq, dengan yang hak. Itulah bedanya benar dengan hak. Seperti itu contohnya. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu Allah menurunkan kalimat hak dengan sidq tanpa arti yang luar biasa. Jadi kalau hak itu adalah absolut mutlak di atas kebenaran, yang mana kebenaran manusia umumnya belum tentu benar di hadapan Allah. Sesuatu yang benar itu adalah sudah mulai dari proses ya penelitian. Bisa saja yang sekarang itu benar untuk umat manusia ini, tapi besok akan datang belum tentu benar.
Orang mengatakan yang hanya hidup di dunia ini hanya di planet bumi. Itu data benar. Tidak ada planet yang lain itu dihidupi oleh manusia. Itu data benar saat ini. Jadi apa kalimat sidq dan hak itu beda. Nah, ini kita nyari ya. Jadi kita belajar di sini bareng-bareng untuk bisa mengetahui benar enggak arti hak itu harusnya bukanlah benar, tetapi adalah sesuatu yang di atas benar, yaitu logis dan absolut mutlak benar bagi Allah, bukan bagi manusia. Contoh yang lain ini, nanti kita diskusi ya Pak ya. Surat Al-Baqarah 121. Ini ayat ini Al-Baqarah 121 kalau tidak salah di atas kanan. Nah, setelah atas kanan ya, lantar doangkal Yahud ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim 121. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang tentunya terjemah demikian, alladzina yaitu orang-orang atainahu. Ini tadi dari surat 1726, 1564 itu ada kata ata ya. Berarti memberikan ya. Atainahum, kami telah memberikan kepada mereka Alkitab, yaitu ketetapan, yang trunahu, mereka menganalisa tilawah ya, yang trunahu haqqa tilawati, dengan penganalisaan yang hak. Saya mengartikan hak dulu ya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka beriman padanya. Hinya itu pada dobernya ada kitab. Dan barang siapa yang yakfur, yang kafir pada kitab tersebut, faulaika humul, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kalau diartikan sebenar di terjemahan umumnya itu yaitu mereka membaca dengan sebenarnya. Leres sih. Kalau kami mengartikannya yaitu dengan mereka setelah diberikan kitab kemudian menganalisanya dengan selogis-logisnya penganalisaan. Jadi kita di sini adalah menganalisa dengan logisnya penganalisaan, bukan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang pinter bacanya benar ya, hafal Quran ya, leres ya, banyak tidak sekarang. Tapi apakah mereka, maaf, saya tidak tunjuk, mereka menganalisa Al-Quran dengan selogis-logisnya penganalisaan. Orang kafir juga belajar Al-Quran Pak, pinter Pak. Orang bahasa Arab itu orang Arab kan pinter bahasa Arab, baca Quran pinter enggak? Kalah jenengan. Mereka baca Quran pinter Pak. Orang-orang Arab, apakah tetapi Muslim? Loh, belum tentu, maaf. Berarti ayat ini bertentangan dong. Kalau diartikan membacanya dengan sebenar-benarnya, benar membacanya,
hafal Quran, bisa baca Quran, lebih Pak Yanto kalah, saya kalah. Oh, mereka bisa melakukan cengkoknya luar biasa. Tapi apakah menganalisa Al-Quran dengan selogis-logisnya hak tilawati? Belum tentu. Nah, dengan ayat ini berarti mengartikan hak itu bukan benar, tetapi adalah lebih di atas daripada kebenaran. Ayo, di kajian kita ini adalah apa? Penganalisanya dengan yang hak, bukan benar menurut umum manusia. Jadi banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi ternyata tidak sepenuh hati memahami apa arti yang dalam Al-Quran itu dengan selogis-logisnya, dengan pengenalan yang hak tilawati itu belum masuk ke situ. Masih ada yang lain? Ada, Pak. Ya ini banyak, hak itu di ayat-ayat banyak. Tapi untuk bisa mengatakan hak itu belum pasti bisa. Coba kita lihat lagi surat 17 kan. Tadi kan 26. Kita lari ke ayat 81, 17-81. Ini satu persatu Pak ya. Jadi saya tuh menganalisakan pada jenengan itu dengan sesuatu yang ya lebih lah agar kita itu tambah ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, ini fi'il amr, dan katakanlah, khotobnya pada siapa saja yang menerima ayat ini. Telah datang al-haq, kita artikan hak dulu ya. Wa zahaqal batil, dan lenyaplah yang batil. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil itu memang harus lenyap. Kana zahuqa, pasti lenyap. Jadi ayat ini mensiratkan, mengartikan bahwa kalau al-haq datang kemudian batil hilang. Paham ya Pak? Ini identik, contohnya itu surat 34, 49. Banyak, 34, 49 ini lihat dulu. 34, 9. Dan 10, 32 itu sudah terkenal, nah, ya Pak, sampaikan Ustaz Abdul Maskur. Ini 34, 49, ini ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini biar kita paham arti hak dulu ya. Katakanlah, sama dengan ini. Ini contohnya ya. Ja'al haqqu, datanglah hak. Wa ma yud'ul batil, dan tidaklah akan mulai lagi muncul yaitu al-batil. Wa ma yu'id, dan tidak pula akan berulang kembali. Ini kan kalau jenengan ya maaf mengartikan hak itu benar, berarti ada kontradiksi dalam apa? Kenyataan.
Benar. Sejarah mengatakan datang Quran itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi apakah batilan masih apakah kebatilan hilang, lenyap? Ternyata apa? Masih ya? Nah, berarti kan ayat ini kontradiksi dalam keadaan nyataan dalam sejarah. Malah kebatilan itu selalu berulang dan berulang-ulang, ada terus. Orang-orang yang menantang Al-Quran itu ada terus. Kalau diartikan benar, karena kebenaran itu belum tentu benar menurut Allah. Paham ya? Jadi kalau misalkan kebenaran ini dianggap benar bahwa bumi itu adalah pusat edar, ya, pusat titik sembul, semuanya beredar mengelilingi bumi, itu dulu. Matahari mengelilingi bumi, bahwa bumi sebagai geosentris, pusat titik edar, itu zaman dahulu. Ternyata orang menganggap, memprediksi kalau ada virus virus corona itu akan terjadi sekian juta orang meninggal dalam waktu sekian. Ternyata kebenaran itu tidak terjadi. Nah, sekian juta orang, kalau misalkan terkena virus dengan hitungan 2%, ya, atau sampai 4% dari penduduk Indonesia itu meninggal, ternyata tidak. Dan hal seperti ini adalah kebenaran itu harus diteliti, benar-benar diteliti secara rasional, logika. Makanya Allah mengatakan ya dengan hak, bukan sidik. Jadi kalau dikatakan sidik sama dengan hak, ya akhirnya racun gitu, Pak. Ada kontradiksi, padahal Al-Quran tidak ada kontradiksi. Yang logis itu adalah sesuatu yang rasional, perlu penelitian, perlu perhitungan tepat, dan sesuai dengan kenyataan. Ya. Di iman dibutuhkan yaitu al-hikmah, sains. Jadi bukan, kenapa misalkan ini contoh ya Pak, parameter kebenaran dari Al-Quran itu kan dilihat dari hasil ya, outputnya. Seharusnya dengan Al-Quran yang hak bagi Allah untuk seluruh umat manusia, tentunya umat Islam yang betul-betul memahami Al-Quran itu adalah peradabannya lebih tinggi ya. Ini contoh ya Pak. Nah, peradaban kita lebih tinggi tidak untuk saat ini? Umat Islam terbesar di planet bumi ini adalah Indonesia. Peradabannya di mana dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Tidak usah ngomong Indonesia, di Timur Tengah saja. Bagaimana? Kita introspeksi, Pak. Kalau mengatakan bahwa Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk yang benar, parameternya apa? Misalkan disebutkan parameternya Nabi Muhammad sebagai orang yang siddiq, fatona, amanah, benar, jujur, apalagi
bisa dipercaya, ya. Ini mengatakan bahwa umumnya sebagai uswah hasanah, ya, misalkan. Apalagi parameternya jujur, amanah, dipercaya, pinter lah, cerdas. Ini contoh sedikit aja. Tidak korupsi, amanah, bisa dikasih tanggung jawab. Sekarang saya tanya pada diri kita atau secara global aja, seluruh dunia ini, umat Islam sampai di mana? Sampai di mana? Dan saya nggak jauh. Kita sholat Jumat di masjid-masjid, ya. Sandal aja hilang apa? Ini contoh kecil aja. Parameternya gimana? Kita bandingkan aja. Saya nggak melihat seperti ini di kota suatu negara, nggak sebutkan, ya. Di negara yang mayoritas adalah non muslim, saya sebut non muslim, ya. Nah, sebutannya non muslim adalah aslama, menyerahkan diri total pada hukum-hukum Allah. Parameternya kan minimal ini. Itu rumah itu tanpa ini loh Pak, pagar Pak. Hampir rata-rata seperti itu, tanpa pagar Pak. Terus kemudian di penjara itu sedikit, bahkan dipromosikan kalau bisa itu banyak yang masuk penjara. Dan ada yang masuk penjara Pak, karena sudah sadar Pak. Di suatu negara yang non muslim, saya sebutkan, ya, non muslim mayoritas, itu kalau ada acara selesai, itu sampah bersih sendiri. Betul Pak? Sampah itu diambil sendiri, ya. Acara misalkan kerumunan apa di pasar apa itu, kalau sudah selesai festival tersebut, sampah diambil sendiri, dimasukkan di stok sampahnya, bersih. Sungai-sungai bersih. Bisa tidak dibuka negara? Bagaimana Indonesia yang mayoritas Islam? Katanya an-nadhofatu minal iman. Ini introspeksi Mas. Makanya ada buku yang dimana ta'akharal muslimun, karena bisa umat-umat Islam itu terbelakang, wa taqaddamal kafirun. Maaf, saya sebutkan kafirun. Dan ternyata lebih maju orang-orang kafir. Karena itu malah umat-umat non muslim itu tidak tahu Islam, tetapi mereka sudah melaksanakan, kelihatan tertib, madani, bermartabat, berperadaban. Tetapi umat Islam di zona nyaman, kalau sudah hafal Quran, terus sudah tahu, wah, pokoknya mau bersuara sakar PDB, anggap kalau ini sudah terbiasa. Akhirnya banyak kejadian, ya tadi, dan saya maklum seperti halnya orang tidak takut untuk mencuri, itu tidak takut. Orang untuk melaksanakan kejahatan, karena sudah ada doktrin dari Islam, surat 2 180, ya. Coba buka surat Al-Baqarah 180. Kemudian 179 kan. Ayat ini kan terkenal Pak. Maaf, bukan 180. Oh, nanti. 280.
maaf bukan 180, dari mulai 279 ya. Saya malah tambah 180. Kalau 180 itu kiri bawah, wa idza hadara ahadakum maut ini tarakahana wasiyatu lil walidain, tentang wasiat. Ayat ini kan sangat terkenal, kita sering baca ya. Paqalu lan tamasana naru illa ayyam ma'duda. Qul atakhatu bi dawa'adan fala yukhlifu adu am taqulun 'ala wa la ta'lamun. Mereka mengatakan, karena sudah doktrin Pak, jenengan syahadat sudah masuk, pastilah masuk Islam, masuk surga. Melaksanakan korupsi ora popo, sholat hilang, sedekah Jumat berkah rapuh. Ya hal seperti gini ini jadi gimana ya? Prihatin saya. Umat Islam khususnya Indonesia saja saya prihatin sekali. Kejujurannya ada. Orang jujur malah ya dijawab sendiri. Nah ini seperti ini. Wa qalu la tamassanat illa yang ma'dudah. Dan karena misalkan penyebabnya ya 279 ini, fa'al ladin yang tumla kita bi ini supaya pun hada. Inilah yashtaru bi sama qalila. Dan karena orang-orang menyatakan ketetapan, ya tapi misalkan contoh ya, sama contohkan saja yang paling gampang. Orang yang sudah bersyahadat Islam pasti masuk surga. Ini kan yang tubunal kita bi aidihi. Bukan hanya menulis tapi menetapkan. Firma yaqulu nanti sudah disampaikan. Hada min indillah yashtaru bi thamanan qalila, agar dapat ditukar dengan yang nilai sedikit, agar dapat diterima masyarakat umum dan menganggap itu adalah akhirnya menjadi kebenaran. Celaka Pak kalau misalkan nyatakan demikian. Celaka apa-apa yang mereka tulis, apa-apa mereka sampaikan. Jadi kita itu ya akhirnya seperti itu terus. Kita tidak maju-maju peradabannya seperti ini. Masih ngurusi tentang sholat, mana dalilnya. Berdebat terus masalah sholat, Al-Quran tidak bisa bicara masalah sholat. Ya. Jadi kalau Al-Quran sudah bicara tentang samawat, itu saja sudah orang tidak paham Pak. Al-Quran menyatakan tentang alam semesta raya sudah males Pak, bingung Pak. Wah ilmu ini keduren. Tapi yang kajian Al-Quran ini ya seharusnya kita malah semangat Pak untuk selalu mengaji, berdiskusi, bertanya, meneliti, mentelaah, selalu pengen belajar.